Halo, perkenalkan nama saya Rizky Kara dengan NIM 222611150. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan sebuah API, kemudian bagaimana penerapan penggunaannya dalam aplikasi Postman. Oke, untuk API yang saya buat di sini adalah bernama jadwal kereta. Jadi kita dapat eh, mendapatkan jadwal kereta. Untuk database-nya di sini saya memiliki field ID, nama, stasiun asal, stasiun tujuan, waktu berangkat, waktu tiba, harga tiket, dan kelasnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan isi dari tabel jadwal keretanya seperti ini. Kemudian di sini saya memiliki 4 file, maksud saya 5 file. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari file htaccess. Nah, dalam file htaccess ini di mana tempat kita membuat sebuah link URL yang akan diakses. Nah, untuk linknya struktur penulisannya itu schedule kemudian jadwal kereta. Schedule kemudian akan diambil dari file yang bernama jadwal kereta. Kemudian di sini ada file koneksi untuk terhubung ke database. Nah, di sini jadwal kereta. Di dalam jadwal kereta saya menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama metode get, post, dan push, put, dan delete, maksud saya put ya. Di mana get ini untuk mengambil, post untuk menambahkan sebuah data ke dalam database, kemudian put untuk memperbaharui, dan delete untuk menghapus. Nah, untuk metode get ini saya melakukan pengambilan data berdasarkan ID. Begitu juga dengan output. Jadi data akan diperbaharui berdasarkan ID, dan delete data akan dihapus berdasarkan ID juga. Nah, dalam file metodenya di sini. Di sini saya gunakan saya jelaskan menggunakan function get jadwal kereta terlebih dahulu, di mana dia akan mengambil data kereta, mengambil data keseluruhan kereta. Jika data berhasil diambil, dia akan menampilkan jadwal. Kemudian jika tidak, terjadi kesalahan pada server. Nah, untuk kita akan masuk ke implementasinya agar mudah dijelaskan dari sana. Di sini saya menggunakan aplikasi Postman. Oke, di sini setelah tampilan dari Postman-nya seperti ini, kita pilih pada bagian New, kemudian HTTP. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan berdasarkan URL yang dibuat. Nah, URL ini kita ambil dari file input data. Nah, di sini kita sudah siapkan URL-nya. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada metode get ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan data. Nah, semisalnya kita ingin menampilkan semua data yang ada, kita tinggal mengirim send. Oke, maka akan tampil data yang ada di dalam data tersebut. Nah, di sini ada setidaknya 6 data. Nah, di sini ya. Dia akan mengambil keseluruhan data, kemudian jika berhasil, dia akan berhasil menampilkan jadwal kereta. Nah, pesannya ini ada di sini. Kemudian hiddennya itu 200 oke. Kemudian kita ingin menampilkan data atau mengambil data tertentu saja tanpa mengambil keseluruhannya.
Di sini seperti saya jelaskan sebelumnya, data akan diambil berdasarkan ID-nya. Jadi di sini kita membuat codingannya, kemudian untuk error handlingnya akan menampilkan data dan data tidak ditemukan. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan mengambil data berdasarkan ID pertama, di mana ID pertama di sini ini ya, eh, kereta KAI. Setelah kita kirimkan, kita hanya mengambil satu data saja karena memang kita mau mengambil data satu saja. Nah, misalkan nih, ini kan sudah berhasil mengambil jadwal kereta sama seperti yang ada pada codingan ini. Kemudian bagaimana untuk menampilkan data jadwal tidak ditemukan? Nah, misalnya tadi saya jelaskan bahwa di dalam datanya itu hanya ada 6 data. Kemudian kita ingin mengambil data ketujuh. Nah, apa yang terjadi? Maka akan muncul bahwa jadwal tidak ditemukan dengan status header 404 not found atau datanya memang tidak ada. Oke, selanjutnya penggunaan POS. POS ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database. Terlebih dahulu saya akan mengambil codingan di sini saja. POS kita masuk pada body, kemudian raw di JSON format ya, format JSON. Di sini kita paste saja. Nah, untuk ID-nya ini diberikan secara otomatis dari karena ini diatur secara menjadi primary key ya, jadi tidak perlu. Kemudian di sini misalnya kita ingin ubah namanya, misalnya Garuda. Maksud saya ini kita akan menambahkan data baru ya, jadi mungkin disesuaikan saja data baru yang akan kita tambahkan. Misalnya ini harga tiket dari kereta ini cukup mahal, misalnya 300.000. Kemudian eksklusi. Dan saat kita mengirimkan datanya, maka akan muncul pesan bahwa eh, jadwal kereta berhasil ditambahkan. Nah, di sini akan muncul pesan 201 atau sukses dibuat nih. Ada tulisan create artinya membuat, data berhasil ditambahkan ke dalam server. Dan jadi saat kita cek kembali untuk mengambil semua data, udah muncul nih eh, data baru ID 8 dengan datanya seperti ini ya. Ini untuk metode POS. Nah, ini metode POS. Nah, misalkan di sini kan ada muncul nih format JSON tidak sesuai. Misalnya saat kita melakukan penambahan sebuah data, formatnya itu salah, entah itu salah ketik atau bagaimana. Misalnya di sini saya menghilangkan koma, berarti ini sudah tidak sesuai dong dengan format JSON. Nah, saat kita melakukan penambahan akan muncul bahwa eh, pesannya format JSON tersebut tidak sesuai. Nah, pet request artinya requestnya itu gagal. Bisa kita tambahkan lagi di sini. Misalnya kita ganti uh, ini nama pesawat saja, Batik misalnya. Kita kirimkan, maka jadwalnya berhasil dikirimkan. Jadi untuk penggunaan patch di sini kita ID ini ID 9 atau kita cek terlebih dahulu agar lebih jelas. Kita mengambil semua datanya, kemudian kita cek ya pada ID 9. Misalnya kita ingin mengubah nih, ternyata ini dari apa ya, mungkin ini harganya itu 500.000 misalnya. Nah, kita ingin mengubah menggunakan patch. Saat data dikirimkan, oh ya, mohon maaf,
Jadi seharusnya menggunakan metode put, untuk mengupdate. Nah, maka akan muncul pesan bahwa jadwal kereta berhasil diperbaharui. Nah, saat kita cek kembali apakah datanya sudah benar, kita bisa ada 9 saja di sini. Oke, udah diubah nih tadi dari 200 ya kalau nggak salah, sekarang udah 500.000. Nah, kemudian penggunaan misalnya patch ini kan datanya kita tidak membuat penggunaan metode patch-nya di sini. Di sini hanya ada delete, upload, post, dan get. Jadi patch nggak ada. Apa yang akan terjadi? Kita bisa coba kirimkan. Maka akan muncul bahwa metode tersebut tidak not allowed, tidak ada ya, tidak dideklarasikan sebelumnya. Maka pesan ini yang akan muncul. Oke, selanjutnya kita penggunaan delete. Nah, penggunaan delete ini sangat mudah. Jadi kita tentukan saja data mana yang akan kita hapus berdasarkan ID. Di sini datanya kita ingin hapus itu data 9 yang ada ini tadi ya, kita send, maka jadwal kereta berhasil dihapus. Begitu juga dengan jadwal 8. Oke, berhasil ya. Saat kita cek kembali apakah datanya memang sudah tidak ada. Oke, data yang ada hanya sampai pada ID 6 saja karena 8 dan 9 sudah kita hapus. Gitu saja pembahasan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.